Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah nih guys, saya dalam keadaan sehat walafiat malam ini ya. Sudah lama nih guys, saya belum sempat live nih guys. Alhamdulillah malam ini bisa live ya, bisa menyapa para hadirin yang setia ya, subscriber di channel saya. Alhamdulillah kita bisa melihat cuaca malam ini bagus tuh guys, walaupun sedikit mendung ya, cuacanya sejuk malam ini. Mudah-mudahan sejuk terus ya. Yang di depan kita itu tuh guys, di depan layar itu stasiun MRT yang berada di Jakarta Selatan tuh guys. Jadi malam ini kita obrolan santai saja guys ya, obrolan santai, obrolan warung kopi malam hari. Jadi saya belum sempat memvideokan suasana warung kopi nih guys, karena susah nih guys cari warung kopi di Jakarta. Assalamualaikum Bang Ahmad Syafi'i, lokasinya ini di Jakarta nih bro. Terima kasih bro sudah datang ya. Saya baru sempat live lagi nih bro, karena dulu kan saya di Aceh ya. Kalau di Aceh itu saya sering memvideokan suasana warung kopi ya. Kalau di Jakarta ini susah nih guys. Kita mau berkunjung ke tempat warung kopi tidak sebanyak di Aceh begitu ya. Jadi saya susah ini untuk live-nya di mana begitu ya. Jadi sekarang kita obrolan santai saja nih bro. Mudah-mudahan satu waktu kalau saya mampir di warung kopi nanti saya videokan lagi. Bang Ahmad Syafi'i, lokasinya ini di Jakarta nih bang, di Jakarta Selatan. Bang Kak Jelita Vira, ini sedang live nih bang. Sedang live nih, jadi malam ini temanya kita ngobrol-ngobrol santai aja nih bang, bebas. Boleh tentang seputar kopi juga boleh. Cuma saya belum sempat memvideokan ya, video kopinya itu. Karena susah di Jakarta ini kita cari warung kopi, tidak seperti di Aceh. Kan saya sering videokan video kopi itu ya, itu lokasinya di Banda Aceh tuh guys. Karena kalau di kota Banda Aceh memang disebut kota 1000 warung kopi ya. Padahal lebih dari 1000 warung kopi itu, karena banyak sekali kopi di sana. Jadi tidak susah kalau kita bikin video atau bikin tema begitu ya tentang yang berkaitan dengan kopi. Kalau di Jakarta susah ini guys. Kita obrolan santai saja malam ini ya. Boleh bicara tentang kopi atau bicara ini ya yang di depan kita itu. Itu kan stasiun MRT ya. Sebelum kita obrol-obrol nih guys, siapkan dulu guys secangkir kopinya. Jadi kalau sudah ada secangkir kopinya di depan mata kita, jadi waktu mengobrolnya lebih santai tuh guys. Biasanya orang yang minum kopi saat diajak mengobrol itu inspirasinya keluar tuh guys. Ide-idenya biasanya muncul itu kalau berbicara sambil minum kopi begitu. Karena kopi itu sendiri kan di samping minuman juga membuat otak kita menjadi fresh ya. Kalau otak kita fresh kan jadi bisa macam-macam itu ide atau inspirasi ya. Kak Bang Ahmad Syafi'i, Jelita Vira, suka minum kopi atau apa ini? Minum teh? Kalau misalnya suka minum kopi apa biasanya? Kopi yang diaduk, kopi hitam atau kopi saring? Kan biasanya para penggemar kopi ini macam-macam itu ya. Namanya memang minum kopi, tapi cara penyajiannya kemudian kebiasaan yang diminumnya pun berbeda. Ada yang disaring, ada yang kopi kopi tubruk ya,
Ada juga kopi yang diaduk, ada yang tidak diaduk begitu. Intinya yang jelas minuman itu mengandung kopi begitu ya. Jadi yang di depan kita tuh guys, itu stasiun, salah satu stasiun monorel di Jakarta Selatan. Jadi stasiun ini stasiun yang mungkin yang mendekati stasiun Lebak Bulus begitu ya. Ada di daerah Jalan Simatupang itu. Nah, jadi pemandangan malamnya begini nih guys, pemandangan malam stasiun. Nah itu keretanya datang tuh guys. Itu kereta monorel yang datang dari Jakarta Pusat menuju ke stasiun terakhir Lebak Bulus. Nah ini ya. Jadi itu kalau kita mau ke Senen, mau ke Tamrin, atau mau ke Jalan Sudirman, dari stasiun Lebak Bulus bisa tuh guys. Kira-kira makan waktu 30 menit. Dan cepat itu ya, waktunya bisa kita atur sesuai schedule. Kalau Bang Ahmad Syafi'i dan Jelita Vira ada di mana nih lokasinya? Suara saya, kemudian siarannya bagaimana? Siaran videonya itu bisa terlihat bagus dan suaranya terdengar jelas tidak? Saya kebetulan singgah di Jakarta nih guys. Mungkin bulan depan atau 2 minggu lagi saya bukan di Jakarta lagi, mungkin di lokasi lain begitu ya. Nah ini di tempat saya singgah kebetulan kan ada pemandangan monorel begitu ya. Nah jadi saya videokan sekalian sambil ngobrol-ngobrol karena sudah lama saya tidak live ya, baru bisa live lagi ini. Di Jakarta memang saya lihat yang namanya warung kopi itu tidak banyak ternyata guys ya. Jadi dalam 100 meter itu, jarak 100 meter hampir tidak ada. Waalaikumsalam, anak Roblox. Anak Roblox ini ada di mana nih Bang? Kalau boleh tahu lokasinya. Siaran saya bisa ditangkap jelas tidak? Suaranya, kemudian kualitas videonya. Karena saya ada di atas nih Bang. Ada di atas, maksudnya di atas genteng gitu ya. Ada teras di situ. Jadi bisa melihat pemandangan stasiun monorel. Oh Lamongan, oh jauh juga ya Lamongannya. Tuh Lamongan tuh enak tuh Bang, sotonya Bang. Boleh tuh Bang, kapan-kapan bawa sotonya tuh, soto Lamongan ya. Ya di Jakarta tuh banyak orang yang jualan soto Lamongan. Saya suka tuh Bang, soto Lamongan Bang. Lamongan bagaimana cuacanya malam ini di sana? Cerahkah atau mendung atau hujan? Oh jauh ya jauh tapi kan masih di dalam satu pulau Bang. Naik kereta bisa itu. Tapi pernah ke Jakarta ya Bang anak Roblox ya? Pernah ke Jakarta ya? Oh biasa saja ya. Cuacanya biasa saja ya. Jadi kalau pernah ke Jakarta berarti pernah coba juga mungkin ya stasiun kereta monorel. Oh belum ya. Nanti kalau abang datang ke Jakarta, itu kan di depan di layar ini, di layar video saya itu ada stasiun tuh Bang, namanya stasiun monorel. Jadi keretanya ada di atas tuh Bang. Biasanya kan kalau di Jawa tuh kereta ada di bawah ya, relnya ada di bawah. Kalau ini di Jakarta ada 2 jenis kereta, ada yang relnya di bawah, ada yang di atas. Nah ini kereta yang relnya di atas itu namanya monorel. Di bawahnya itu tuh Bang, rumah-rumah atau jalan begitu ya. Oh iya ya, nanti kalau misalnya Abang ada waktu singgah ke Jakarta, dicoba tuh Bang, yang namanya MRT, kereta monorel itu seperti apa gitu. Jadi bisa tahu juga nanti suasananya saat naik kereta MRT di Jakarta. Nah itu ada kereta yang baru datang ya, sebentar lagi bergerak itu ya.
dari stasiun Lebak Bulus di Jakarta Selatan menuju ke Jakarta Pusat. Nah, sebentar lagi akan berangkat itu. Di Surabaya, Madura ya, kalau dari Lamongan berapa jam tuh Bang? Saya dulu pernah ke Surabaya, ke Malang ya. Nah, itu dia keretanya. Ini kereta yang menuju ke Jakarta Pusat. Nah, itu kereta yang dari Lebak Bulus. Lumayan nih guys, kereta ini bisa mempercepat waktu. Uh, 4 jam ya. 4 jam berarti sama seperti dari Jakarta ke ini ya, ke Tegal gitu ya. Atau Jakarta ke Indramayu ya, sekitar itu 4 jam. Itu naik kereta atau naik mobil tuh Bang, 4 jam dari Lamongan ke Surabaya, Madura. Oh motor, wah keren Bang. Enak itu kalau perjalanan motor 4 jam, enak itu Bang, bisa mampir-mampir. Jadi sama juga kita jalan-jalan itu. Misalnya sedikit lelah, kita istirahat sambil menikmati secangkir kopi begitu ya. Nah, itu kalau jalan-jalan begitu Bang, harus dibawa santai. Jangan ngebut Bang bawa motor. Apalagi kalau perjalanan jauh, itu jangan ngebut. Harus dibawa santai supaya bisa menikmati suasana perjalanan. Ya, apalagi lewat jembatan Suramadu itu ya, bagus ya pemandangannya ya. Ya, pemandangan Suramadu itu kan bagus tuh Bang, bisa lihat laut. Itu berapa jam tuh Bang? Kalau sepanjang jalan jembatan tol ya, tol laut Suramadu itu. Misalnya dari pintu masuk sampai pintu keluarnya itu berapa jam di dalam tol? Saya belum pernah itu ya naik tol yang pemandangannya laut itu. Oh ya, berapa menit kira-kira itu? Biasanya saya lewat tol tuh yang pemandangannya biasa ya, daratan ya. Misalnya pohon-pohon gitu. Kalau pemandangan tol laut belum pernah itu jalan. Jadi kan pemandangannya agak berbeda itu kalau di dalam perjalanan sepanjang jalan itu di kiri kanannya laut begitu guys. Menarik tuh guys. Ya jadi itu Bang. Oh ya 20 menit berarti dekat ya. Tidak begitu jauh. Ini anak Roblok ini masih sekolah atau kuliah Bang? Atau sudah kerja? Kalau 20 menit itu tidak terlalu jauh ya jaraknya. Jadi tidak terlalu jauh, sedang gitu ya. Tapi termasuk enak juga itu karena di dalam sepanjang perjalanan masih bisa kita lihat pemandangan. Oh, kelas 4 SD. Oh, begitu. Oh, masih sekolah masih SD ya. Oh, saya pikir udah sekolah SMA atau apa gitu ya. Tapi pinter nih anak Roblok ini. Kelihatannya pintar anaknya ini. Karena itu bisa komunikasinya bagus begitu ya. Jadi kalau misalnya di sekolah itu mata pelajaran yang disukai apa? Kan ada mata pelajaran tuh di sekolah.
mata pelajaran matematika, kemudian IPS, IPA. Biasanya mata pelajaran yang disukai apa tuh? Apa maksudnya? Pemba itu maksudnya apa? Bentar, saya kelewatan ini ya. Oh, IPS, iya ya. IPS ya. Pokoknya bidang apa saja yang kalau kita sukai, kita fokuskan tuh guys. Misalnya anak Roblox ini suka IPS, nah harus sering baca. Nah kan sekarang banyak dari HP itu bisa kita cari informasi tentang pelajaran ya. Jadi kalau dulu sebelum ada HP kan kita biasanya mencari informasi itu dari perpustakaan. Karena di dalam perpustakaan itu kan ada banyak buku-buku. Nah, buku-buku itu macam-macam. Bisa kita pilih untuk kita pelajari. Ya, kalau misalnya di HP bingung ya. Ya. Kalau misalnya di HP bingung berarti fokus ke buku saja. Cari buku pelajaran misalnya. Buku pelajaran IPS itu kan macam-macam. Bisa dari tentang geografinya ya, tentang sosialnya, misalnya kehidupan masyarakat. Nah, itu IPS itu kan ilmu pengetahuan sosial. Berarti ilmu pengetahuan sosial ini yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya kehidupan sehari-hari kan macam-macam tuh. Ada tentang kehidupan di pasar, kehidupan di jalanan, kehidupan di laut, ya. Nah itu harus banyak belajar tuh anak Roblox. Jadi nanti bisa tahu untuk bekal masa depan ya. Kalau di sekolah itu duduknya di mana itu? Di barisan depan atau belakang? Kan biasa di sekolah tuh bangku sekolah kadang-kadang sudah ditentukan oleh guru duduknya itu. Ada yang duduk di depan, ada yang duduk di belakang. Kalau anak Roblox ini duduknya di mana? Di saat belajar di sekolah. Oh, dari depan ke tengah ya. Oh, dalam satu bangku itu ada berapa orang? Kalau zaman Om dulu sekolah itu satu bangku 3 orang. Jadi anak-anak sekolah tuh suka jadi seru gitu waktu sekolah. Karena satu bangkunya bangku panjang. Jadi bangkunya panjang bisa untuk 3 orang, kemudian mejanya juga panjang. Gak bisa didorongnya susah dulu karena berat. Ini kalau anak Roblox duduk di tengah ya. Oh, 2 dari depan tengah. Jadi duduknya sendiri-sendiri begitu ya. Bangkunya berarti bangku kursi ya, kursi sendiri-sendiri. Bukan bangku panjang ya. Oh, muridnya ada 12. 12 maksudnya itu yang kelas 4 ya? Atau semua kelas? Atau hanya di dalam satu kelas saja? Oh, 12 orang itu di dalam satu kelas. Maksudnya kelas 4. Kelas 4 kan biasanya ada kelas 4A, kelas 4B, kelas 4C, itu satu saja. Kelas 4-nya. Atau mungkin tidak ada mungkin ya pembagian misalnya kelas. Iya ya. Jadi anak Roblox ini di kelas 4 itu semua muridnya ada 12 ya. Oh iya ya. Jadi ada 12 orang di dalam satu kelas. Bagus itu ya, tidak begitu banyak. Jadi belajarnya nanti konsentrasi itu. Jadi saat guru mengajar di kelas jangan mengobrol ya. Jadi di kelas jangan mengobrol, disimak atau diperhatikan saat guru sedang mengajar.
Kalau misalnya ada yang tidak mengerti, bertanya. Nah, jangan disimpan. Kalau tidak mengerti, misalnya pelajaran di sekolah disimpan, nanti nggak mengerti terus, ya. Jadi harus tanya, nggak usah malu-malu. Jadi kalau ada yang misal tidak jelas saat belajar, tanya ke guru. Nah, nanti guru itu kan akan menjelaskan, nanti anak Roblox itu jadi mengerti. Nah, kalau sudah mengerti kan enak, nanti belajarnya juga lancar begitu. Jadi mata pelajaran apapun, kalau ada yang tidak jelas, sebaiknya ditanyakan ke guru. Nah, kan ada peribahasa ya, malu bertanya, sesat di jalan. Ya. Nah, jadi kalau jangan malu-malu kalau kita nggak mengerti, beritahu, saya belum mengerti, saya tidak tahu maksudnya apa. Nah, nanti guru pasti menjelaskan. Oh, kereta lewat, ya. Bentar lagi kereta lewat. Nanti tunggu. Kereta ini lewat biasanya itu hanya 15 menit. Biasanya. Setiap 15 menit itu lewat. Baik dari arah selatan maupun dari arah pusat. Ini keretanya kalau anak Roblox coba, itu enak keretanya, di dalamnya bersih ya. Bangkunya juga baru, tempatnya nyaman. Cuma waktu naik kereta monorel, ini namanya kereta monorel ya, yang relnya ada di atas, itu dilarang makan tuh guys. Jadi kalau kita naik kereta, sebaiknya kalau yang belum makan, makan dulu. Karena di dalam kereta ada larangan, dilarang makan, dilarang bawa makanan juga. Karena mungkin menghindari sampah ya, berserakan. Jadi para penumpang tidak diperbolehkan makan di dalam kereta. Peraturannya begitu. Suasananya sih enak memang ya di dalam kereta itu. Nyaman, sejuk ya. Dan waktunya tepat, setiap 15 menit datang kereta. Nah, ini kita masih tunggu lagi nih guys. Nah, kita tunggu lagi nanti. Di Lamongan jam berapa nih anak Roblox sekarang? Itu yang kita lihat pemandangan tuh guys. Di bawahnya itu jalan tol tuh guys. Oh, sama ya berarti ya. Sama berarti. Berarti bukan masuk Indonesia, waktu Indonesia Tengah ya. Lamongan masih waktu Indonesia Barat berarti. Jadi yang kita lihat di depan itu, kan ada mobil, ada truk, ada bis ya. Itu jalan tol. Nah, kereta monorelnya ini ada di atas tuh guys. Nah, menarik tuh guys. Berlapis-lapis itu ya. Di bawahnya jalan tol, mobil lewat, truk lewat. Nah, di atasnya kereta yang lewat. Di bawahnya lagi itu ada juga jalan raya. Jadi sebenarnya ini ada 3 lapis tuh guys. Yang paling bawah lantai dasar istilahnya gitu ya. Itu jalan raya juga, jalan raya biasa. Di situ ada motor, ada mobil. Kemudian yang atasnya itu jalan tol. Ada jembatan di situ. Di atasnya lagi itu monorel. Nah, jadi kalau kita foto, itu ada 3 tingkat sebenarnya. Indonesia Tengah itu waktunya lebih cepat 1 jam itu, anak Roblox. Jadi kalau misalnya di Lamongan jam 20.17, nah di waktu di Indonesia Tengah jam 9.17. Biasanya ini kereta sebelum lewat atau sebelum datang ada pengumuman dulu guys. Nah, ini ada pengumuman.
berarti kereta ada yang mau lewat tuh guys. Nah, kita saksikan nih guys. Nah, ini suasana Jakarta ya malamnya. Suasana Jakarta, kota metropolitan malam hari seperti ini ya. Yang kita saksikan saat ini itu adalah salah satu stasiun kereta api monorel. Ya, kereta api monorel itu adalah kereta yang relnya itu ada di atas. Nah, bukan di bawah ya. Kalau relnya yang di bawah itu kereta biasa. Nah, ini dia nih, sudah datang kereta monorelnya. Kalau kita, ini saya baru pertama live nih guys. Maksudnya live di Jakarta ya. Kadang-kadang live-nya kan pindah-pindah. Dulu sering live-nya itu di warung kopi. Nah, memvideokan kopi. Cuma sekarang karena di Jakarta jarang ada warung kopi. Nah, jadi live yang bisa saja saya buat. Nah, itu di pergerakannya tuh tanpa henti itu ya. Nah, kita bisa lihat di situ mobil, truk, itu ada yang bergerak ke depan, ada yang bergerak ke belakang ya, masing-masing arah. Nah, ini ada kereta lagi nih guys. Kereta dari mana ini saya belum tahu nih. Kalau yang tadi kan kereta yang dari Jakarta Pusat. Nah, yang sekarang kereta yang dari mana ini? Biasanya kalau kereta mau datang, itu diberitahu tuh guys. Kereta yang mau datang atau lewat biasanya diberitahu sebelumnya. Nah, kita masih tunggu nih guys. Biasanya setiap 15 menit. Nah, coba nanti diperhatikan ya. Kereta yang lewat itu warnanya beda-beda tuh guys. Bukan berarti kereta yang sama itu yang lewat. Itu dari warnanya sudah berbeda. Jadi kereta monorail ini mulai beroperasi dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Jadi orang-orang yang pagi-pagi mau bekerja atau mau naik kereta supaya cepat sampai tujuan itu sudah beroperasi ini ya, keretanya dari jam 5 pagi. Baik dari stasiun di Jakarta Pusat maupun stasiun yang di Jakarta Selatan. Nah, kemudian berakhirnya itu pukul 12 malam. Nah, kalau sudah pukul 12 malam, itu semua kereta, baik yang dari Jakarta Pusat maupun Jakarta Selatan itu sudah tutup ya, sudah tidak beroperasi lagi. Jadi bagus ya kalau misalnya kita mau buru-buru mengejar waktu pagi-pagi, nah, naik kereta ini saja nih guys. Kalau di Lamongan itu anak Roblok kereta apa tuh di sana? Kereta cepat ada atau kereta bisnis atau nggak tahu ya. Cuma kereta yang tujuan ke Surabaya, ke Solo ada ya.
Itu lampu yang kita lihat tuh guys, itu kan ada yang kelap-kelip tuh ya, seperti warna merah itu. Itu sebenarnya sinyal, itu sinyal untuk pemberitahuan pesawat. Kan di sini melintas juga pesawat kadang-kadang. Nah, jadi termasuk jalur udara juga ya di daerah ini. Hampir setiap hari saya jumpai pesawat lewat itu, yang mengarah ke ini ya. Nah, itu keretanya tuh guys. Ini kereta yang dari Jakarta Selatan menuju Jakarta Pusat. Jadi masih ada waktu 3,5 jam ya. Jadi masih ada waktu 3,5 jam kereta ini beroperasi. Nah, tentang frekuensinya berapa kali ya saya kurang tahu ya, karena perjalanan dari Lebak Bulus ke Jakarta Pusat itu makan waktu 30 menit. Kemudian kembali lagi 30 menit. Berarti 1 jam. Mungkin jadi kemungkinan kereta ini 3 kali lagi. 3 kali balik. 3 kali berangkat, 3 kali balik. Setelah itu stop. Jadi masih ada kesempatan para penumpang yang mau naik kereta, masih ada 3 kali lagi ya kereta ini berangkat dan kembali. Ini anak Roblox besok sekolah tidak? Oh ya, silakan ya. Terima kasih ya. Nanti bisa mampir lagi. Semoga lancar sekolahnya ya. Jadi pergerakannya tuh guys, kalau kita lihat itu tanpa henti tuh guys. Baik pergerakan mobil, truk, kemudian bis ya. Karena ini memang jalur lintas tol ini.
Oh, oh datang lagi ya. Siapa namanya? Roblox ya. Saya panggilnya Roblox saja ya. Nama aslinya apa ya, Roblox? Ini kan nama panggilannya Roblox. Kalau nama aslinya apa? Tadi saya sempat minum kopi dulu tuh guys. Jadi saya tidak bersuara ya. Menikmati secangkir kopi dulu. Jakarta kalau malam hari begini nih guys, suasananya ya, lumayan cuacanya. Kalau malam hari itu suhunya itu kan tidak terlalu panas, jadi agak sedikit sejuk ya. Apalagi kalau di atas ini kan ada angin ya, jadi ada rasa spoi-spoi begitu ya. Selamat datang yang baru menyaksikan channel Warkopi ya, Warung Kopi. Sebenarnya tema malam ini kita obrol-obrol santai nih guys, seputar kopi ya. Tapi boleh saja ya, kita bisa mengobrol apa saja begitu. Jadi masih ada waktu 3 jam lagi itu ya, stasiun MRT beroperasi. Karena biasanya kereta ini kan mulai beroperasinya dari jam 5 pagi. Nah, jam 12 malam itu sudah tidak beroperasi lagi keretanya. Jadi para penumpang masih ada kesempatan untuk naik kereta sekitar mungkin 3 jam ya, atau 2 jam setengah lagi mungkin. Nah, itu ada suara begitu, suara pemberitahuan tuh guys. Berarti ada kereta yang akan datang. Nah, kita saksikan tuh guys, kereta berikutnya yang akan datang. Itu ada di atas itu ya keretanya. Nah, jadi belum saya bayangkan dulu ini di Jakarta ada transportasi seperti ini ya. Dulu terbayang pun belum ya, belum ada dulu. Waktu zaman saya masih kecil tuh belum ada pikiran. Ada gambaran misalnya kereta ada di atas. Nah itu tuh guys, keretanya tuh guys. Ini kereta yang dari arah Jakarta Pusat menuju ke stasiun terminal terakhir Lebak Bulus. Jadi saya belum ada pikiran nanti di Jakarta kapan-kapan atau suatu waktu misalnya dibuat kereta di atas begitu. Belum ada gambaran seperti itu dulu waktu saya masih kecil ya. Jadi ini spontan sebenarnya.
baru tahu setelah beberapa tahun yang lalu ya. Cuma dari tahun 1970-an, tahun 1980-an, hingga tahun 1990-an itu belum ada gambaran akan dibangun kereta monorail. Jadi seperti mimpi juga ini ya, ternyata ada kereta di atas begitu ya. Tapi yang anehnya itu macetnya masih ada tuh guys. Walaupun sudah dibangun kereta di atas, dibangun jembatan, misalnya jembatan layang, macetnya tuh nggak habis-habis tuh guys. Heran juga saya itu ya. Memang berkurang macetnya, tapi berkurangnya itu belum begitu ini ya, belum begitu drastis. Apalagi kalau tidak dibangun transportasi alternatif, kemungkinan macetnya lebih mungkin ya. Karena secara alami kan jumlah penduduk di Jakarta ini kan meningkat. Jumlah penduduk meningkat, secara otomatis jumlah mobil pun meningkat. Belum lagi satu orang kadang-kadang memiliki mobil lebih dari satu. Misalnya mereka memiliki mobil lebih dari satu, bisa saja mereka memiliki mobil 2 atau 3. Dan kalau seperti itu kan bisa menambah kemacetan tuh guys. Jadi itu ya. Tapi kalau misalnya transportasinya dibikin terintegrasi, orang yang sudah naik kereta, kemudian mereka pergi ke satu tujuan tanpa perlu ganti kendaraan lain. Misalnya tidak perlu keluar dari stasiun, cukup dari stasiun pindah ke rel berikutnya itu. Kemudian sampai ke satu tujuan, itu bagus tuh guys. Itu namanya sudah terintegrasi. Kalau belum terintegrasi, paling kita misalnya ke satu tujuan yang di luar stasiun, akhirnya kan naik lagi kendaraan lain untuk mengganti. Saya rasa begitu dulu guys ya. Ini sudah mulai ngantuk nih guys. Nanti kita lanjutkan lain waktu. Mudah-mudahan nanti bisa live lagi besok ya. Sekitar jam 7:30 mungkin ya, insya Allah nanti saya kembali lagi live ya. Kalau misalnya diberikan kesehatan, tidak ada halangan, itu insya Allah nanti 7:30 setiap hari saya live lagi. Untuk malam ini sampai di sini dulu guys, kita lanjutkan nanti di lain waktu. Terima kasih yang sudah hadir, yang sudah berbagi ya, mengobrol begitu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, memberikan kemudahan-kemudahan dari segala urusannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.